Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan diri kita untuk amal agama. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita untuk berjumpa dengannya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang belum digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh dengan berjamaah, masih sibuk di jalan-jalan, di terminal-terminal, di pasar-pasar. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang lemah, yang sudah tua-tua, ini masih dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya semoga Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ahli materi, kalau orang ahli dunia, mereka mempunyai masalah, maka mereka lari kepada makhluk, mereka lari kepada dunia. Tetapi seorang ahli iman, apabila dia ini mempunyai masalah, maka dia ini lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bupati, Pak Wali Kota, kalau dia ada masalah di daerahnya, maka dia ini datang ke istana negara, menghadap kepada Pak Presiden. Pak Presiden, daerah saya banyak masalah ini dan masalah itu. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang iman kepada Allah, bila mempunyai masalah maka dia akan datang ke masjidnya Allah. Dia punya masalah, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahli iman. Semoga termasuk diri kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu tidak ada iman, tidak ada amal, maka dikubur dia akan kesulitan. Karena sesuatu, orang yang tidak iman dan tidak amal, pasti dia ini berbuat keburukan. Dan ketika orang berbuat buruk di dunia, maka dikubur akan diganti oleh Allah makhluk yang mengerikan. Dia akan ditemani oleh ular, ditemani oleh kalajengking, makhluk-makhluk yang mengerikan. Tetapi seorang yang mempunyai iman dan amal, maka dikubur akan dibikinkan Allah taman-taman surga. Hadirin yang mulia, seorang yang memiliki iman, maka di mahsyar dia akan duduk di mimbar-mimbar yang bercahaya, di mana ketika itu orang berdiri 50.000 tahun. Tetapi orang yang mempunyai iman, maka dia akan amalnya akan Allah wujudkan satu makhluk yang ganteng, yang bersih sekali, akan menemani dia ini sampai masuk surga. Tetapi orang yang berbuat buruk, maka keburukannya ini Allah akan tampakkan seperti satu makhluk yang mengerikan. Sudah mengerikan, maka bau lagi, maka dia akan minta gendong kepada kita. Kamu ini yang aku cari. Maka dia akan minta gendong amal buruk itu sampai masuk nerakanya Allah. Akan memberatkan kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mempunyai iman, kita mempunyai amal yang baik, maka kita ini akan melewati sirat secepat kilat. Padahal diceritakan lewat sirat ini 1500 tahun. Karena kita punya iman dan kita punya amal, lewat sirat ini secepat kilat, tidak perlu 1500 tahun. Loh, kok sudah sampai di sini? Lewat siratnya mana? Oh, kan itu kamu. Dulu kamu 5 waktu berjamaah di masjid, makanya kamu ini lewat sirat secepat kilat. Oh begitu ya. Iya, Masya Allah. Semoga termasuk diri kita. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang telah membawa kita, telah menunjukkan kita sehingga kita bisa amal agama. Hadirin yang mulia, baginda Nabi tidak memberikan kita harta, baginda Nabi tidak memberikan kita jabatan, tetapi baginda Nabi ini memberikan kita kunci-kunci surga. Hadirin yang mulia, kalau ada orang ngasih kepada kita uang 1 juta, maka kita akan senang. Tetapi senang kita ini hanya 1 pekan, 2 pekan, 3 bulan, kita akan lupa. Tetapi kalau ada orang yang mengasih kita ini rumah, kok kita ini dikasih rumah, maka seumur hidup kita tidak akan lupa kepada orang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana baginda Rasulullah SAW ini ngasih kita kunci-kunci surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah disampaikan kepada kita, miftahul jannah, la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa lupa kepada beliau? Beliau ini yang mencintai kita lebih dari siapapun, lebih dari bapak ibu kita mencintai kita. Baginda Nabi senantiasa memikirkan kita. Hadirin yang mulia, satu ketika ulama ini mimpi, maka dia ini mimpi Rasulullah ini senang dengan amalannya, sholawat setelah sholat. Setelah sholat ini sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baginda Nabi senang. Hadirin yang mulia, ulama katakan barang siapa sehari sholawat 500 kali, maka seluruh masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Maka orang Indonesia ini sukanya mengkredit, boleh setelah sholat 100, nanti sholat lagi 100, 5 kali genap 500. Maka satu amalan yang pasti diterima ini adalah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapanpun, dimanapun, baik itu jahar maupun di dalam hati, sholawat kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua diri kita ini mempunyai masalah, semuanya. Orang yang tidak punya duit, masalahnya dia ingin punya duit. Setelah punya duit, tetap datang masalah. Apa masalahnya? Masalahnya dia ini bingung ngatur duit. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang yang ingin punya istri, tidak punya istri, masalahnya apa? Masalahnya dia ingin punya istri. Setelah punya istri, datang masalahnya apa? Istrinya rewel. Hadirin yang mulia, orang yang tidak punya anak, masalahnya tidak punya anak. Kemudian apa? Dia ingin punya anak, ternyata datang masalah juga. Anaknya sulit diatur, anaknya bandel. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang yang punya duit dia masalah, tetapi yang orang yang tidak punya duit dia masalah. Ternyata setelah punya duit tetap masalah juga. Orang yang tinggal di desa dia bermasalah, ternyata yang tinggal di kota besar bermasalah juga. Hadirin yang muliakan Allah SWT, seorang jenderal bermasalah, kopral pun bermasalah juga. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalah-masalah kita ini adalah dengan agama. Baginda Nabi datang ke dunia ini, beliau tidak membawa jabatan, tidak membawa harta benda, tetapi baginda Nabi ini membawa agama. Bagaimana ini dikatakan bahwa dengan agama, dengan iman, dengan amal, selesai masalah-masalah akhirat. Di masa 50.000 tahun selesai, di Sirat 1.500 tahun selesai. Apalagi masalah kita di dunia hanya 70 tahun saja, pasti selesai dengan mudah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
maka bagaimana kita tanamkan dalam hati kita bahwa sholat kita ini akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Sholat kita ini akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Itu harus yakin dalam hati kita. Entah itu kapan, entah bagaimana Allah Ta'ala menyelesaikan masalah-masalah kita, itu adalah rahasia Allah. Maka yang penting adalah kita yakin kalau kita ini ingin menyelesaikan masalah selain menghadap kepada Allah, ini kepada siapa lagi ya namanya? Saya ini sudah sholat, sudah zikir, kok masalah belum selesai. Lah mau minta kepada siapa lagi selain pada Allah? Siapa yang mendatangkan masalah adalah Allah. Yang akan menyelesaikan pun juga Allah. Kok kita lari kepada makhluk, kepada duit, kepada kesana kemari? Hadirin yang muliakan Allah SWT, hakikatnya sesungguhnya masalah ini datang karena dosa-dosa kita. Masalah-masalah ini hadirin yang muliakan sebenarnya adalah dosa-dosa kita. Orang mengira masalah kita ini adalah kesehatan. Oh, sakit ini, sakit itu, ini masalah ini, oh bahaya ini, maka harus dibersihkan. Hadirin yang mulia, orang yang dikubur itu kalau kita lihat di maisannya, di nisannya ini, batu-batu nisannya itu tidak tertulis orang ini dulu ini mati sekian, masalahnya sakit jantung, masalahnya sakit ginjal, tidak tertulis di situ, tidak ada. Hakikatnya apa? Setelah dia ini mati, sembuh penyakitnya. Dulu di nisan tidak ditulis, oh ini dulu ini dia miskin, tidak punya apa-apa, tidak ditulis di situ. Hakikatnya apa? Hakikatnya kemiskinannya setelah mati ini selesai, tidak miskin lagi. Hadirin yang mulia, masalah kita ini adalah dosa. Orang yang dosa, berbuat dosa, maka akan Allah selesaikan sampai di akhiratnya. Di akhirat kita akan diurus. Hadirin yang muliakan Allah SWT. Kalau kita ini hari ini menganggap masalah ini, masalah itu, tapi kita tidak pernah mikir masalah kita sebenarnya ada karena dosa-dosa kita. Dosa kita ini masalah terbesar yang akan diurus. Nanti kita tidak pernah diurus. Dulu kalau pernah mau punya mobil berapa, dulu kamu punya rumah berapa, dan di mana anak, tidak pernah diurus. Ya diurus ini kita ini dulu pernah berbuat apa, kita ini pernah berbuat dosa apa, ini akan terus diurus dikubur. Kalau tidak selesai, dia akan disiksa kubur. Kalau tidak selesai, di masa akan diurus sampai disirat sampai kita ini masuk surganya Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Maka ini teman-teman dari Padean, dari Gangiran, dari Ujung, dari mana lagi? Ronowijayan ini berkumpul di sini di masjid Allah SWT. Ini adalah dalam usaha bagaimana agar dekat dengan Allah SWT dan Allah SWT menyelesaikan masalah-masalah kita. Niki betul-betul Pak, niat kita ini memperbaiki orang Pandian, betul-betul. Niat kita di sini adalah memperbaiki diri kita sendiri, mengislah diri kita. Kalau kita ada gelas yang kotor dipeceren, kalau kita bersihkan, kita siram dengan air 1 ember, 2 ember, bahkan hampir didatangkan 1, 2, disemprot itu gelas, maka tidak akan bersih. Hadirin yang mulia, maka gelas itu harus diangkat, dialihkan ke tempat, bukan dicomberan lagi, dialihkan ke tempat yang agak bersih, kemudian disiram hanya air 1 gayung, maka gelas ini akan mudah dibersihkan. Begitu juga kami hadirin yang muliakan Allah SWT. Kami ada di Ujung, kemudian kami kesini dalam usaha bagaimana dipindahkan dari comberan. Hadirin yang mulia, dari tempat-tempat kesibukan dunia kami sebentar diambil sebentar, dialihkan ke masjid. Ini masjid tempat yang terbersih, tempat yang termulia, dicuci di sini selama 3 hari, mendapat nasihat-nasihat, mendapat mudzakarah, kemudian kami belajar bagaimana mendatangi saudara-saudara kami. Ini adalah usaha untuk membersihkan hati-hati kami. Semoga Allah terima. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemarin di pondok kami di Temboro digerakkan 100 sekian jamaah, maknanya 1000 santri. Hari ini berangkat, hadirin yang mulia. Jadi pondok di Temboro itu setiap tahun ada program
keluar 40 hari. Ada yang ke Flores, ada yang Sulawesi, ada yang Kalimantan. Jadi santrinya itu dikeluarkan, tidak hanya dikurung di pondok, Pak. Dikeluarkan ke jauh, ke Jember, ke Malang. Kenapa kok seperti itu? Kenapa sih? Apa Nabi seperti itu? Hadirin yang mulia, kalau dulu para wali songo dari India, kemudian dari Arab, dari Mekah, mereka tidak mau datang ke Indonesia. Maka mereka dulu ini susah-susah naik kapal berhari-hari, berbulan-bulan sampai ke Indonesia. Akhirnya mereka ini, para wali songo ini, mentaskil, mengajak mbah-mbah kita yang dulu menyembah patung. Akhirnya mbah-mbah kita ini kenal dengan Islam. Akhirnya kita ini juga kenal dengan Islam, bisa sholat, Pak. Coba jenengan pikirkan, kalau dulu wali songo ini pikirannya seperti kita, ngapain sih harus dakwah ke jauh-jauh? Kenapa sih? Buat di masjid sini aja, di rumah saja, diam saja, udah. Pak, kalau wali songo dulu berpikir seperti itu, maka kita ini masih menyembah patung, Pak. Kita tidak datang di masjid ini. Tetapi karena dulu para wali songo, wali-wali Allah ini dari Arab, dari negaranya datang ke sini, maka kita ini kenal dengan agama, kita kenal dengan Allah, kita kenal dengan Rasulullah, kita kenal dengan kisahnya para sahabat. Maka mereka ini santri-santri ini nampak tilasnya para wali songo. Coba Pak, mirang-mirang peninggalannya para wali songo, masjidnya ada di Surabaya, Surmenan Apel ada di Kudus, peninggalannya masjidnya Sunan Wali, para wali songo ini didatangi orang-orang dengan naik bis susah payah sehari 2 hari, semalam 2 malam, hanya untuk melihat peninggalannya para wali songo. Peninggalannya masjid dilihat, peninggalannya ini dilihat, tetapi hakikatnya peninggalan kerjanya ini ada di sini, ada di Temboro, ada di pondok kita yang tercinta, dekat dengan kita ini, 8 menit, 10 menit sampai. Warisannya kerja para wali songo ada di sana. Para santri-santri dikirim, setelah mereka mendapat ilmu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka diamalkan di luar, dikeluarkan ke Flores, dikeluarkan ke Kalimantan, dikeluarkan ke Jember, untuk mengamalkan apa yang mereka terima di pondok, mereka amalkan, mereka sampaikan. Maka bagaimana ini teman-teman ini, kami ini karena masih terikat dengan kerja, masih terikat dengan dinas, masih terikat dengan dunia, maka dibolehkan, dimudahkan 3 hari, dekat-dekat saja dari Muju ke Pandia, 3 hari itikaf di sini. Insya Allah insya Allah ditemani. Nanti kalau kita masih sudah pensiun, maka Allah SWT semoga pilih bisa yang agak jauh. Di mana? Di Malang, misalkan 40 hari, nanti ikut dengan teman-teman ini di Jogja 40 hari. Kalau lebih lama lagi 4 bulan. Insya Allah insya Allah. Maknanya kalau kita ditaskil insya Allah ini apa nama? Kita tuh ada niat itu. Karena ada orang itu diputus masuk surga, diputus oleh malaikat masuk neraka. Karena kebaikannya ini setengah, keburukannya juga setengah, 50% buruk, 50% ini baik. Akhirnya dia ini diputus masuk neraka. Kemudian Allah dulu, maka Allah hantar 1 kotak ini dibuka, ternyata ini adalah apa? Ini adalah amalan haji 10 kali, amalan hafid Quran, amalan dulu pernah ditaskil dakwah. Insya Allah ini ternyata niat-niat yang dikumpulkan Allah yang malaikat ini tidak tahu, disimpan Allah, kemudian ditambahkan ke timbangan kebaikan, akhirnya jeglek lebih banyak baiknya, akhirnya masuk surganya Allah. Maka insya Allah kita ada niat itu loh Pak, minimal ada niat. Kok tidak ada niat, maka kita ini rugi. Niat saja loh, minimal kita niat, pahalanya 1. Kok kita kerjakan pahalanya 10. Insya Allah insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ada guna dan manfaat. Semoga Allah maafkan. Allahumma amin. Sarang-sarang kita tutup doa orang majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.